House is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all, just hold you close. Sorry that I broke your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, SIF 1 yang beranggotakan Yasmine Farah Kinanti dengan NPM 010, Alisna dengan NPM 023. Sania dengan NPM 020. Di sini kami akan melakukan praktikum pembuatan dan pengenceran larutan NaOH. Disimak ya videonya. Berikut merupakan isi dari presentasi kami. Yang pertama ada dasar teori, kemudian tujuan praktikum, alat dan bahan, tinjauan pustaka, hasil pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang pertama ada dasar teori. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Pada larutan terdiri dari dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Unit penyusun dasar suatu larutan dapat berupa ion-ion atau molekul. Suatu zat terlarut dapat dilarutkan dengan atau tanpa terjadinya reaksi dengan zat terlarut. Selanjutnya ada pengenceran. Pengenceran merupakan proses menurunkan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan hanya dengan menambahkan lebih banyak pelarut ke dalam larutan tanpa menambahkan lebih banyak zat terlarut. Tujuan dari praktikum ini adalah membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah gelas beker ukuran 250 ml, gelas beker ukuran 50 ml, batang pengaduk, laba ukur 250 ml, laba ukur 100 ml, corong, pipet ukur, pipet tetes, botol, dan bola hisap. Sedangkan untuk bahannya yang digunakan adalah NaOH 9,9903 gram dan Aquades. Selanjutnya ada natrium hidroksida dan asam oksalat. Yang pertama, natrium hidroksida merupakan senyawa-senyawa ionik padat. NaOH sangat larut dalam air dan terdiri dari kation natrium dan anion hidroksida. Senyawa ini menghasilkan panas yang tercipta dengan mencampurkan senyawa ke dalam air. Yang kedua ada asam oksalat, memiliki struktur dua polimor dan tampak sebagai padatan kristal putih yang menjadi larutan tidak berwarna jika dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari larutan. Yang pertama berdasarkan tingkat kelarutannya. Ada larutan tak jenuh, larutan yang dapat melarutkan sempurna jika ditambah zat terlarut tanpa melalui pemanasan. Yang kedua, larutan jenuh, larutan yang pelarutnya tidak bisa lagi melarutkan zat terlarut kecuali harus dipanaskan. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, larutan yang pelarutnya sudah tidak mampu melarutkan meski sudah dilakukan pemanasan. Yang kedua itu berdasarkan konsentrasinya. Ada larutan encer, memiliki pelarut lebih banyak daripada zat terlarutnya. Yang kedua itu ada larutan pekat, larutan dengan zat terlarut relatif lebih banyak namun tidak sampai melebihi pelarutnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan wujud pelarut dan zat terlarutnya. Dibedakan menjadi padat, cair, dan gas. Yang keempat yaitu berdasarkan daya hantar listriknya. Ada larutan elektrolit, larutan yang bisa menghantarkan arus listrik karena zat terdapat terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit, larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik karena zat tidak bisa menghantarkan ion. Selanjutnya yaitu larutan asam basa. Larutan asam basa adalah larutan elektrolit yang dikenal dengan ciri khasnya, yaitu asam yang memiliki rasa masam dan basa yang memiliki rasa pahit. Asam memiliki pH di bawah 7, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Asam bisa menghasilkan ion H+ bila dilarutkan ke dalam air. Basa memiliki pH di atas 7, bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Selanjutnya yaitu jenis konsentrasi pada suatu larutan. Konsentrasi larutan biasanya dipakai untuk mengetahui hubungan antara zat terlarut dan pelarut.
Nilai konsentrasi ini menyatakan seberapa pekat atau encer suatu larutan. Semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin pekat suatu larutan. Jika nilai konsentrasinya lebih rendah, maka kondisi larutan tersebut encer atau tidak pekat. Jenis konsentrasi pada larutan yang pertama molaritas, molalitas, normalitas, persen massa, persen volume, dan persen berat per volume. Selanjutnya yaitu pengenceran larutan. Pengenceran adalah proses untuk menurunkan konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan hanya dengan menambahkan lebih banyak pelarut. Pengenceran juga dapat dilakukan dengan cara mencampurkan larutan dengan konsentrasi lebih tinggi dengan larutan konsentrasi lebih rendah.
menghitung konsentrasi pada larutan NaOH 9,9903 gram sebanyak 250 ml dapat menggunakan cara molaritas sama dengan massa zat per mR dikali 1000 per volume larutan. Lalu molar sama dengan 9,9903 dibagi 40 dikali 1000 per 250. Lalu 0,2497575 dikali 4, hasilnya molar yaitu 0,99903 molar. Nah, untuk pengenceran larutan NaOH dapat menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 dikali 0,99903 sama dengan 100 dikali 0,1. V1-nya didapatkan 10 per 0,99903. Lalu P1 yaitu 10,0097 ml. Lalu untuk pengencerannya dapat menggunakan rumus P1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. 10,0097 dikali 0,99903 sama dengan 100 dikali M2. Untuk mengetahui molar M2 yaitu 9,999990591 per 100. Jadi molar 2 yaitu 0,99999990659 molar. Hasil dan pembahasan. Tujuan dari pembuatan dan pengenceran larutan. Tujuan pembuatan dan pengenceran larutan yaitu bertujuan untuk menyatakan konsentrasi suatu larutan dengan cara tergantung pada tujuan penggunaannya. Satuan yang digunakan untuk menentukan kepekaan larutan adalah molaritas, granularitas, persen berat, persen volume, atau sebagainya. Untuk memperkecil konsentrasi suatu larutan, maka dilakukan pengenceran dengan cara menambahkan pelarut. Lalu ada cara pembuatan larutan. Yang pertama itu timbang NaOH yang diperlukan, lalu setelah ditimbang larutkan padatan NaOH, lalu diaduk dengan menambahkan Aquades sedikit demi sedikit hingga larut. Selanjutnya setelah larut, pindahkan ke labu ukur 250 ml, lalu tambahkan Aquades ke labu hingga tanda batas. Setelah itu kocok larutan pada labu hingga rata, lalu tuangkan larutan yang telah dibuat ke dalam botol bahan. Lalu selanjutnya ada pengenceran larutan. Untuk melakukan pengenceran larutan dapat melakukan yang pertama itu hitung jumlah volume larutan stok NaOH 1 mol yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 100 ml. Lalu selanjutnya masukkan 50 ml Aquades ke dalam labu ukur 100 ml. Lalu tambahkan larutan stok NaOH 1 mol yang sudah dihitung dan tambahkan Aquades sampai tanda batas 100 ml. Lalu tuangkan dalam beker gelas dan aduk. Larutan yang telah dibuat masukkan ke dalam botol pereaksi. Lalu adapun faktor penyebab terjadinya penyimpangan pada penentuan konsentrasi dalam pembuatan suatu larutan adalah ketidaktepatan dalam pengambilan sampel NaOH. Seperti yang telah kami lakukan pada praktikum pembuatan dan pengenceran larutan itu pada pengambilan sampel, kami hanya mengambil 9,9903 gram yang dapat menyebabkan perhitungan selanjutnya menjadi tidak tepat. Lalu adapun kesimpulan pada praktikum pembuatan larutan dan pengenceran larutan ini yaitu didapatkan larutan NaOH 9,9903 gram sebanyak 250 ml dengan konsentrasi 0,99903 molar dan didapatkan pengenceran larutan NaOH sebanyak 10,0097 ml dengan konsentrasi 0,0999999659 molar. Lalu adapun ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan.